10 khusus kosong dari kelompok. Maka nama saya Husni Asih Puspita Wajeni dengan NIM 2050 1011111109 dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Hasan Sumardi dengan NIM 22501011111189 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky dengan NIM 22501011111103 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wijaya, 225010111109 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan menanyakan ke wawancara dari tugas mata kuliah kehidupan. Untuk saya sendiri, nama saya Muhammad Hasan Sumardi. Saya akan saya saya pras saya suka pak masalah semuanya kalau penanggung jawab lebih tepatnya kalau sini tuh berapa waktu berdiri mulai tahun 2010. Populasi masih 25 ekor tuh. Dulu awalnya di sini buat kurban aja, jual beli kurban. Tapi lama kelamaan berkembang kita dari kambing susu, terus kontes, itu breeding, itu mula-mula dana sendiri atau kemitraan? Dulu sih dari sini saya sebagai penanggung jawab aja ya Pak, ya, bukan pemilik ya. Habis itu historinya sih sendiri, sendiri dari gaji berapa? Sekarang itu udah bisa berapa? Sekarang populasinya kalau di kandang sini kemungkinan ya berapa ya, 70 ekor lah. Tapi yang apa namanya, kita kan ada kandang sendiri lagi, itu lebih banyak, antara 300 ekoran yang buat pedaging. Khusus pedaging. Kalau di sini kan sentralnya kontes sama apa ya, breeding aja. Kalau pedaging itu beda kandang. Susu beda. Kita susu di batu, kandang daging berdamping. Populasi daging mungkin 300 ekoran kalau saat ini. Kalau susu 150 ekor. Ya, kita susu ada pabriknya sendiri, ada pabrik sendiri di Bandulan, buat susu kambing, pengolahan susu kambing pasteurisasi. Di Bandulan. Bandulan itu Mulyorejo, daerah Mulyorejo, tahu? Tapi daerah Malang. Daerah Malang, masih kota Malang. Masih di kota Malang, Ya, nggak repot. Kan di sini
konsumsinya per hari itu berapa? Konsumsi pakan, kalau pakan per ekor itu kemarin direkap ketemu 5.000 per ekor per hari. Oh, per hari Per 5.000 5.000 per ekor. Di sini ada populasi mungkin 50.000 antara 50 sampai 60. Itu sudah dapat apa? Ya, itu cuma ininya, makan tambahannya. Jadi kita kan pakai kacang hijau, jagung sama ini sama kangkung kering. Di Gitu. luar hijau. Di luar hijauan. Hijauan kita sendiri. Untuk Saya ingin menjelaskan mengenai kebutuhan atau masalah yang ingin diselesaikan dari kelompok keempat di peternakan kambing hias yang telah dipilih. Dari survei yang kami dapatkan bahwa masalah yang dialami oleh peternak yaitu penyakit kembung pada kambing. Jadi ini merupakan masalah yang ingin diselesaikan mengenai penyakit kembung pada kambing karena kotoran hewan yang berakibat kematian pada kambing itu sendiri. Kemudian untuk kebutuhan penyuluhan ini adalah mengenai bahan-bahan herbal untuk mengobati penyakit kembung pada kambing dan untuk memberitahukan mengenai pengolahan kotoran kambing yang baik dan benar agar minim untuk kambing itu mati karena penyakit kembung. Kemudian mengapa kita memilih program ini? Karena peternak itu seringkali mengalami kematian kambing karena penyakit kembung dan itu tidak diketahui oleh peternak. Jadi untuk meminimalisir kematian, kita dengan cara membersihkan kotoran hewan itu dengan baik dan benar agar si kambing itu tidak gampang terkena penyakit kembung. Kemudian dengan obat herbal itu, peternak juga bisa melakukan langkah pertama untuk bisa mengobati penyakit herbal karena bahan-bahan yang dibutuhkan itu juga mudah dan murah. Jadi itu juga memberikan peternak keuntungan untuk menggunakan obat herbal itu sendiri. Dan data-data yang penting itu telah disampaikan oleh beberapa jurnal bahwa obat-obatan herbal itu juga bisa untuk mengobati penyakit kembung pada kambing yang terjangkit itu dengan ampuh, dan juga cara pembersihan kotoran kambing pada kandang itu juga mempengaruhi mudahnya kambing terkena penyakit kembung. Baik, untuk selanjutnya yaitu program organizing. Itu ada who siapa, what apa, where di mana, when kapan, why di mana, dan how bagaimana. Untuk pertama-tama yaitu who siapa. Di sini siapa yang melakukan program tersebut yaitu peternakan kambing etawa. Keterlibatan peternak dan kelompok ternak dalam penyuluhan terkait penyakit kembung pada kambing merupakan langkah yang sangat positif dalam mengatasi masalah kesehatan hewan secara bersama-sama. Dalam penyuluhan ini, peternak dan anggota kelompok ternak diberikan pemahaman mendalam tentang identifikasi, pencegahan, pengendalian, dan peternak belajar tentang gejala-gejala yang harus diwaspadai, penyebab munculnya, serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk selanjutnya, siapa yang terlibat dan tak terlibat dalam penyuluhan. Yang terlibat yaitu ada kepala desa, dinas peternakan, anak kandang. Yang tak terlibat yaitu ada tengkulak. Selanjutnya, siapa yang akan melakukan program tersebut yaitu mahasiswa dan mahasiswi peternakan Universitas Brawijaya sebagai penyuluh kepada peternak mengenai program yang akan dilaksanakan. Untuk selanjutnya ada what apa. Program yang dilakukan di desa yaitu dari hasil wawancara dengan peternak yang ada di desa Tirtomoyo. Pemerintah desa Tirtomoyo belum pernah melakukan program penyuluhan terkait dengan kambing etawa ini. Untuk program yang dibutuhkan ada manajemen kotoran kambing dan mencegah kesehatan masyarakat.
dan penanganan limbah feses juga. Untuk program yang akan dilaksanakan yaitu program kami lakukan dalam penyuluhan ini adalah manfaatkan kotoran kambing menjadi kompos atau pupuk untuk petani. Where itu di mana, seharusnya dilakukan di mana dan tidak boleh dilakukan di mana. Dilakukan pada tempat yang bersedia untuk dilakukan penelitian atau penyuluhan, sebaiknya hindari tempat yang tidak mengizinkan dan tidak diperbolehkan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dilakukan di mana kegiatan ini? Kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada peternakan kambing Etawa Kaji Brewok di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Penyuluhan dapat dilakukan di Balai Desa Tirtomoyo, dan apabila penyuluhan secara demonstrasi lapangan dapat dilakukan di kandang kambing Etawa setempat. Terus selanjutnya, kapan penyuluhan dilakukan? Penyuluhan ini tidak dilaksanakan hanya satu kali, melainkan ada jadwal khusus di mana peternak dapat berkontribusi secara langsung, dikarenakan program ini dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk mengapa perlu dilakukan penyuluhan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen kotoran kambing dalam menjaga kesehatan masyarakat. Untuk yang terakhir ada bagaimana metode dan media penyuluhan dilakukan. Ini menggunakan sosialisasi dan diskusi kelompok. Ada juga metode pemaparan dan presentasi, ada demonstrasi lapangan. Sekian dari saya. Berikut merupakan gambar breakdown kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok 4, dirangkum menjadi satu poster dari peternakan di Desa Tirtomoyo. Yang pertama adalah kegiatan diskusi. Anggota kelompok 4 mengadakan diskusi untuk memilih peternak yang akan dijadikan sumber informasi. Untuk hasilnya, untuk menjadikan sumber dari informasi yang ditemukan. Kemudian, setelah diskusi penentuan lokasi, dilakukan wawancara peternak. Kunjungan dilakukan ke peternakan Kaji Brewok komoditi kambing yang berada dari Desa Moyo. Masalahnya sedang dihadapi oleh peternakan Kaji Brewok tersebut. Kemudian setelah dilakukan wawancara dengan peternak, akan dilakukan perencanaan program diskusi anggota kelompok guna menentukan 5W1H terkait solusi dari permasalahan yang dialami. Kemudian setelah dilakukan perencanaan program, dilakukan program penyuluhan dengan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya di peternakan Kaji Brewok, guna memberikan materi dan praktik lapangan terkait dengan solusi yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi program, yakni evaluasi atas keberhasilan penyuluhan yang telah diselenggarakan di Desa Tirtomoyo, khususnya di peternakan Kaji Brewok. Berikutnya merupakan analisis permasalahan dan juga solusi di peternakan kambing Kaji Brewok. Kelompok 4 telah mengunjungi peternakan dan juga mendiskusikan tentang apa saja permasalahan serta solusi yang sekiranya dapat diberikan kepada peternakan Kaji Brewok ini. Yang pertama, karena lokasi peternakan ini berada di tengah pemukiman warga, maka perlu dilakukan sanitasi yang lebih ekstra guna menghindari ketidaknyamanan karena gas amonia yang dihasilkan. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah resiko kematian ternak akibat kembung. Resiko kematian akibat kembung ini bisa dihindari dengan menghindari kandungan sianida dalam pakan. Karena dari sumber yang kami baca diketahui bahwa sianida dapat menyebabkan kembung pada ternak. Kemudian, permasalahan berikutnya merupakan pakan yang semakin mahal, seperti kacang hijau dan juga jagung. Untuk solusi yang dapat kami sampaikan diantaranya adalah manajemen nutrisi pakan yang pas dan tidak berlebih sehingga dapat menekan biaya produksi. Untuk modal yang besar tentunya terdapat juga resiko kerugian yang besar. Untuk solusinya adalah cek rutin kesehatan dikarenakan
Resiko kerugian paling besar terdapat pada kematian ternak karena kembung. Lalu, yang permasalahan yang terakhir adalah masih kurangnya pengetahuan para peternak tentang penggunaan obat-obatan yang tepat. Mereka masih menggunakan obat-obatan anak yang dijual di pasaran, sehingga kami menawarkan solusi untuk pengenalan obat-obatan yang tepat guna menangani ternak yang sedang sakit. Selanjutnya itu ada program evaluasi di mana kelompok kami telah buat. Itu yang pertama itu ada yang perencanaan dikatakan berhasil jika pemanfaatan limbah kotoran kambing untuk pupuk, yang kedua itu manajemen kesehatan ternak, yang ketiga itu penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan, pengenalan obat yang tepat, resiko kematian akibat kembung. Di mana metode penyuluhan kami itu yang pertama itu demonstrasi atau diskusi kelompok, yang kedua itu media video pada pelaksanaan penyuluhan berdasarkan sasaran penyuluhan agar peternak lebih paham akan penyuluhan. Penyuluhan dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu peningkatan pengetahuan dan kesadaran, yang kedua itu perubahan sikap dan perilaku, yang ketiga itu adanya implementasi praktik yang dianjurkan. Nah, selanjutnya itu peningkatan kesehatan ternak, hasil ekonomi yang lebih baik, feedback positif dari peserta, partisipasi aktif dalam program lanjutan. Di mana juga dalam manajemen resiko kesehatan itu dan penyakit dengan cara pemanfaatan limbah kotoran kambing untuk pupuk, manajemen kesehatan ternak, penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan, pengenalan obat yang tepat, dan resiko kematian akibat kembung. Dan yang terakhir itu evaluasi, yaitu ongoing. Tujuannya itu memanfaatkan limbah kotoran kambing untuk peternak, mampu manajemen kesehatan ternak, meningkatkan kesehatan ternak serasa, meningkatkan kesehatan dan produktivitas ayam telur, mengurangi kerugian dana soalnya kandungan barunya.